Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Hidayatullah, dalam perkuliahan ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan gambaran sedikit tentang perkuliahan kita tentang seputar ilmu hadis. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya fid dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini sebagai pertemuan pertama perlu saya sampaikan perkenalan dulu sebelum kita membahas tentang apa itu ilmu hadis. Meskipun ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya di semester kemarin, tapi ini karena pertemuan pertama kurang patut dan kurang kurang elok kalau langsung dikasih materi dan dikasih tugas ya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Hidayatullah. Saya tinggal di Sleman, tepatnya di Dusun Bedilan, Margokaton, Sayegan, Sleman. Kalau ada yang ingin mampir di tempat saya, monggo, saya tunggu. Meskipun ini masa pandemi, tetap saya terima, tapi dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Ya, baik. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan perkuliahan kita kali ini. Yang pertama, kontrak belajar kita. Jadi perkuliahan kita akan dimulai minggu depan ya. Jadi hari ini saya belum bisa memberikan materi terlebih dahulu, hanya sebatas kontrak belajar dan gambaran umum seperti apa perkuliahan ilmu hadis atau mustalah hadis. Yang pertama, media perkuliahan kita akan menggunakan media banyak sekali ini ya. Saya catat ini ada melalui media YouTube ya. Terus LMS, nggak tahu ini ya. Ada sebagian dosen di Surya Global yang menyingkat nama LMS ini dengan sebutan lemes. Nah, mungkin ada yang seperti itu ya, nggak apa-apa. Dan WA, terus Google Meet dan Google Form. Itu beberapa media yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Pertemuan kita nanti mulai pertemuan awal hari ini dan sampai pertemuan ke-7 atau sebelum UTS, itu semuanya materi dari saya menyampaikan. Materinya akan saya posting dan kalian semua akan memberikan tanggapan atau feedback respon dari materi yang sudah saya berikan lewat diskusi sedikit dan juga kuis-kuis yang akan saya bagikan setelah materi disampaikan. Begitu seperti biasa, kalau sudah pernah mengikuti perkuliahan dari saya pasti paham ya. Yang kedua adalah pertemuan 8 sampai 14, pertemuan ke-8 sampai 14 kita menggunakan forum diskusi. Jadi seperti semester kemarin, kalian yang akan menyampaikan materi dan akan mendiskusikan dengan teman-teman di kelas. Terus ada
pertanyaan-pertanyaan perlu didiskusikan dan dijawab. Nanti kita akan berikan penilaian baik dari teman sekelas dan dari saya. Itu nanti kita lakukan pada pertemuan ke-8 dan sampai pertemuan ke-14 ya. Yang ketiga, persentase penilaian dalam perkuliahan ini yang pertama adalah presensi. Presensi kehadiran nanti saya akan berikan presensi yang harus kalian isi. Yang pertama presensi penilaiannya atau persentasenya adalah 5%. Kemudian tugas itu 10%, keaktifan 10%, ujian tengah semester 30%, dan terakhir adalah ujian akhir semester 45%. Itu yang harus kalian perhatikan, bahwa penilaian dalam kuliah kali ini ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu presensi, tugas, keaktifan, UTS, dan UAS. Jadi kalau ada yang misalkan jatuh nilainya pada UTS, jangan berkecil hati. Masih ada presensi dan masih ada tugas dan keaktifan yang bisa mendongkrak nilai Anda, termasuk nilai akhir dari UAS atau ujian akhir semester. Ini ya perlu diperhatikan. Biasanya kalau sudah UTS keluar nilainya, terus ada yang jatuh, terus banyak komplain japri saya. Ya Pak, nilai saya kok segini, ini gimana bisa naik apa enggak dan sebagainya. Jangan khawatir, saya tidak akan membebani Anda dengan nilai yang sangat rendah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat Anda bahwa kalau anak itu tidak berat kasusnya, artinya tetap ikut presentasi, tetap ikut kuliah, insya Allah saya tidak akan memberikan nilai C. Ya. Mudah-mudahan diamini ya. Jadi kalau terlalu berat berarti dia itu banyak kasus dan mungkin nilainya susah untuk diangkat. Itu sekilas gambaran tentang metode kita berkuliah nanti dan juga presentasi penilaian dalam kuliah ilmu hadis kali ini. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan gambaran umum ya tentang apa itu ilmu hadis. Jadi mungkin selama ini ada beberapa orang yang kurang paham, bahkan tidak paham ya istilah-istilah hadis. Ada hadis hasan, hadis sahih, hadis maudhu dan sebagainya. Itu semuanya berasal dari ilmu hadis ini atau mustalah hadis ini. Nah, ini yang terpenting supaya kalian tidak gampang memberikan justifikasi atau memberikan penilaian pada orang yang menggunakan hadis-hadis yang menurut kalian kurang pas ya. Mungkin hadis maudhu kok dipakai amalia dan sebagainya. Nah, itu berarti perlu belajar lagi tentang ilmu hadis. Nah, dalam perkuliahan kali ini yang perlu dipahami, jadi diharapkan kalau dalam sekolah itu ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi dalam perkuliahan ilmu mustalah hadis ini diharapkan mahasiswa bisa memahami dan menerima keberadaan ilmu hadis sebagai bagian penting dari pemeliharaan hadis. Jadi hadis itu ada tingkat-tingkatannya ya. Ibarat orang ngomong, ada omongan yang sangat kuat kebenarannya, ada omongan cuma bercanda, dan ada omongan yang tidak jelas itu bercanda atau serius. Nah, sama seperti dalam hadis. Yang kedua, bersikap tanggung jawab dan peduli sebagai refleksi dari keyakinannya akan pentingnya ilmu hadis. Jadi ini penting kita punya pegangan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab kita dan keyakinan kita akan ilmu hadis yang kita pelajari. Yang ketiga adalah menganalisis berbagai pengertian, cabang, pengarang, dan kitab-kitab ilmu hadis.
Jadi nanti ada menganalisis sebuah hadis, terus masuk dalam kategori golongan hadis apa, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat, menyajikan secara logis dan sistematis hasil analisis berbagai pengertian, cabang, pengarang, dan kitab-kitab ilmu hadis. Ini penting, nanti sebagai bentuk aplikasi apakah kalian sudah memahami betul perkuliahan ilmu hadis ini dalam sebuah diskusi, mungkin juga tugas tentang bagaimana ilmu hadis diterapkan dalam keseharian dan bisa kita diskusikan dalam forum-forum diskusi nanti setelah ujian tengah semester atau UTS. Itu. Kemudian, nah ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam peta perkuliahan kita nanti akan dibahas tentang pentingnya ilmu hadis, ya, kemudian pengertian ilmu hadis secara bahasa dan istilah, terus mengenal dan menganalisis berbagai macam pengarang kitab-kitab ilmu hadis, kemudian juga mengenal cabang-cabang ilmu hadis, mengenal nama kitab, ini penting, sekiranya bisa menambah wawasan kita tentang nama kitab, termasuk kitab-kitab dari hadis, ya. Dan juga mengenal kutubus sittah. Istilah kutubus sittah mungkin sudah pernah dengar dan perlu kita bahas dalam pertemuan nanti, ya. Ini yang perlu kita cermati dalam pertemuan kali ini. Jadi nanti gambaran perkuliahan kita seperti itu. Jadi diharapkan mahasiswa memahami dan bisa mengaplikasikan apa itu ilmu hadis atau apa itu ilmu mustalah hadis. Itu dari saya sebagai pengantar pertemuan pertama ini. Kalau ada yang bertanya atau berkomentar, silakan ditulis atau diketik di kolom komentar di bawah video ini. Ya, setelah ini nanti ada pengantar ilmu hadis dari saya, nanti akan saya posting setelah saya tutup dari video kali ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.